Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dari Juru Selamat. Kalau kau percaya kau akan diselamatkan, kalau tidak percaya kau akan dihukum. 3:6 dan Yohanes 4:6 Yesus kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Filipi Petrus mengatakan dalam kisah 4:12 dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah pertolongan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup. Saya saudara yang percaya dapat hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Roma 10:9-10 dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mengaku terselamatkan, kau percaya kau tidak akan dipermalukan. Mantap. Yesus memberkati dan selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kuatan dari kami. Hal yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan firman Allah dalam Kolose 3:23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Mantap. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, kalau poieo atau pieo, to it, make it, ya, to lakukanlah bagi Tuhan. Nah, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, melakukannya untuk Raja di atas Raja, maka ada nilai-nilai yang kita buat di situ, bukan sembarangan, bukan juga serampangan, bukan juga asal-asalan. Karena Pieo itu adalah semangat kita untuk melakukan kepada Tuhan. Kenapa dibaca Tio? Karena ada kata double consonant di situ, double vowel di situ. Omikron sama iota. Omikron sama iota ketemu, maka dia akan dibaca I. Nah, Tio itu sangat penting kita lakukan di dalam menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, yang baru yang kita baca, lakukanlah dengan segenap hati. Karena ada kan orang melakukan pekerjaan itu dengan setengah hati, dengan aras-arasan, tanpa menyadari bahwa itu sangat mendukakan Tuhan. Walaupun mungkin maksudnya menyakiti tuannya atau orang tuanya atau bapaknya atau ibunya atau siapapun, dengan melakukan setengah hati itu supaya orang yang melihatnya nanti marah. Aneh itu manusia. Tapi ada seperti itu. Atau kalau tidak juga dia melakukan dengan bersungut-sungut. Enak aja kamu tenang-tenang. Apa ya? Atau enggak, dia bersungut-sungut, kalau nggak bersungut-sungut, dia berbantah-bantah. Baca itu Filipi 2:14. Mau bertengkar. Aduh, ini manusia apa kebau, ya? Manusia yang berakal budi. Kalau dia tahu apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan,
Pio. Jadi Pio itu kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita akan membangun dengan nilai-nilai, bukan dengan pertengkaran, bukan dengan perselisihan. Yang kedua dikatakan, lakukan dengan ucapan syukur. Coba saya bacakan masih dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, lakukan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya dapat syukur. Gitu. Terima kasih Tuhan, saya dipercayakan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagiku dan aku akan lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Saya akan lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dengan rajin. Wah, kalau itu dilakukan seperti itu, orang-orang bekerja, remaja-remaja membantu orang tuanya. Aku dengan senang hati membantu orang tuaku mencuci piring, mencuci apalah macam-macam, ngepel, menyapu. Dengan senang hati kulakukan, bukan dengan alasan. Kalau orang dengan senang hati, dia hanya lakukan sudut-sudut nggak akan pernah dibersihkan itu. Meja nggak akan pernah dilap itu. Kenapa? Hanya kegiatan yang tampak saja. Kalau dulu saya pernah praktek di Magetan itu, maaf kata, ini apa meja ini, bawah meja ini, itu diperiksa. Kalau apa diginikan sama kita. Itu masa praktek. Tetapi itu menempah kita untuk berbuat sesuatu. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukur. Nah, saya pada mulanya saya sudah pernah saksikan ketika disuruh membersihkan kamar mandi tidak boleh buka keran mengocor, harus ditimba di lap, tidak boleh airnya keluar. Kita yang mengeluarkan harus ditimba. Dan saya karena pikiran saya pertama kali, buat apa kerjaan susah-susah ya? yang bisa mudah kenapa dibuat susah gitu. Ya. Lalu kemudian saya buka, saya tutup kamar mandi, saya rupanya tahu juga. Kamu bersihkan bagaimana? Ya saya bersihkan. Enggak, saya tanya bagaimana kamu bersihkan? Ya saya buka itu kerannya. Bagaimana saya perintahkan kamu? Jadi cedok, kenapa enggak kamu lakukan? Saya langsung sadar, saya minta maaf buat ini, dan saya tidak akan mengulang. Dan kemudian apa yang terjadi setelah itu, saya tidak akan pernah mengulang lagi. Dia hanya katakan, saya hanya ingin segala perintah yang ada di tempat ini, di bawah komando saya. Apa yang saya perintahkan, itu yang kamu lakukan. Kalau itu bertentangan dengan hatimu, lakukan saja. Saya ingin melihat ketaatan. Dan dia yang langsung dia katakan, Tuhan pun memiliki perintah, memiliki firman, dan kau harus lakukan sesuai dengan firman. Dan itu pukulan jakpak. Dan di situ saya belajar soal ketaatan. Ya. Puji Tuhan. Dan ketika saya tamat, dia minta saya untuk menggantikan dia, tapi karena saya sudah berdoa dan berpuasa, untuk dia sampai bilang kamu sakit hati sama saya. Tidak, justru saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menempah saya begitu luar biasa. Saya berterima kasih. Cuma karena saya sudah berdoa dan berpuasa dan saya sudah katakan 40 hari ke-16 sampai hari yang ke-16 tidak ada orang meminta saya, berarti saya berada di Surabaya ini saya melayani untuk sementara waktu sampai Tuhan nanti memanggil saya kembali. Dan itu terjadi. Dan yang kemudian lakukanlah dengan ucapan syukur. Lakukan dengan kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Jadi segala apapun harus kita lakukan dengan kasih. Tak boleh seperti kata firman Allah bersungguh-sungguh, berbantah-bantah, setengah hati dan lain sebagainya.
Dan kemudian yang terakhir adalah lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah. Yo, lakukan, make it for God, bagi kemuliaan Allah. Dan kalau kita lakukan itu bagi doksanya Tuhan, ya, bagi kemuliaannya Tuhan. Doksa PPU, kemuliaan doksa kemuliaan Tuhan, doksa doksa kemuliaan Tuhan. Jadi kalau bagi kemuliaan Tuhan kita lakukan, itu yang mau saya katakan tadi di depan, kita harus melakukan dengan nilai-nilai. Supaya apa? Apa yang kita lakukan itu bernilai di hadapan Tuhan dan bernilai di hadapan manusia. Kalau di hadapan Tuhan dia sudah bernilai, maka saya pastikan di hadapan manusia jauh lebih bernilai. Karena apa? Kita melakukan karena ketaatan yang benar. Karena demi kemuliaan Tuhan kita lakukan, maka kita akan menjaga apapun yang kita lakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, itulah yang kita lakukan, yang terbaik dan yang betul-betul dengan tanggung jawab yang serius dan dengan segala hal yang membawa kepada kemuliaan Tuhan. Doa dan harapan saya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah bagi Tuhan dan lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, ya. Jadi pantote itu padode, ya, padode, ya, senantiasa. Jadi kalau kita berada bersama dengan Tuhan dan apa yang kita lakukan bernilai membangun nilai-nilai di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan melakukan yang terbaik. Dan ketika kita dimanapun kita berada, kita akan senantiasa sadar bahwa mata Tuhan memantau, the eyes of the Lord are in every place, the all in the week, itu mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi tidak ada sandiwara di hadapan Tuhan, tidak ada kemunafikan yang bisa menang di hadapan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan akan membawa dampak baik bagi kita, baik bagi orang lain. Banyak Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan yang terbaik bagi dia sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami terus hidup bersama untuk melakukan apapun yang kami melakukan bagi hormat Tuhan dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit mungkin, arahkan dirimu kepada Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan kita berdoa. Jika tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka bisa datang kepada mereka, tumpangkan tangan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit mereka bisa keluar dan oleh biru-biru Yesus sembuh oleh kuasa dan kepada mereka-mereka yang mengalami masalah apapun, baik ekonomi, usaha, pekerjaan, dan apapun itu. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, pemilik masalah-masalah yang mengajukan tangan kepada Tuhan, hadir kepada mereka, engkau menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan terima kasih buat pertolonganmu, karena kami tahu persis siapa penolong kami yang sejati itu adalah Tuhan. Dia adalah gembala kami, dia adalah penolong kami, dia adalah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan. Selamat malam, selamat kita beraktivitas tentu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan membaca firman Allah dan berkata Allah satu dua ayat, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mantap, mantap, mantap.